Setiap manusia terlahir fitrah, suci dan bersih. Setiap orang tua wajib memberikan nafkah dan pendidikan yang baik juga benar kepada anak-anak mereka, sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW, supaya kelak anak-anak mereka mampu menggapai ridho Allah baik dunia maupun akhirat. Silakan hamba Allah yang soleh, masuklah ke dalam surga. Maaf, sebentar. Apa yang kamu tunggu? Bukankah ini adalah impian setiap orang untuk bisa masuk ke dalam surga? Iya benar, tapi aku tidak mungkin masuk tanpa beliau. Baiklah, kita akan menunggunya. Permisi, sebenarnya siapa yang kau tunggu? Aku menunggu ayah dan ibuku. Begini, orang tuamu tidak sebaik dirimu. Selama hidup, mereka banyak berpaling dari perintah Allah. Bahkan, mereka sering menuruti syaitan dan hawa nafsunya. Apalah arti keindahan surga jika ayah dan ibuku tidak ada? Jika harus demikian jadinya, masukkan aku juga ke neraka bersama ayah dan ibuku juga. Mengapa begitu? Mereka saat ini tengah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mengapa hanya kesalahan saja yang dipertanggungjawabkan? Memangnya, apalagi yang harus dipertimbangkan? Aku dibesarkan sejak kecil oleh ayah dan ibuku. Beliau berjuang siang dan malam demi menafkahi dan memberikan pendidikan yang baik buatku. Aku selalu ditunjukkan jalan mana yang benar dan salah, sampai aku tahu dan yakin Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah akhir tujuanku. Lantas, apa yang kau inginkan sekarang? Mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa beliau berdua. Baiklah. Mendengar tangisan anak soleh ini, langit pun bergetar. Allah yang maha bijaksana lantas mengutus malaikat untuk mencari keberadaan ayah dan ibu dari sang anak tersebut. Mengapa kau bawa kami? Bukankah kami masih memiliki sisa-sisa dosa kami? Sisa dosa kalian telah diampuni oleh Allah karena kesolehan anak yang kau besarkan. Temuilah anak kalian yang sudah lama menunggu di sana. Ayah, ibu, akhirnya kita bersama lagi. Mari ayah dan ibu, aku kandeng menuju surga kita. Semoga kita termasuk anak-anak soleh yang kelak dapat memberikan syafaat kepada para orang tua kita. Dalam kaidah fiqih diikat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba terbiasa melakukan rutinitas, kemudian dia punya uzur karena sakitkah, dalam perjalanankah, atau hal tertentu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka amalan rutin itu tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Yang paling dahsyat praktek hadis ini ke perempuan. Ya, perempuan itu kalau dalam sucinya selalu beramal saleh, rajin baca Al-Quran, sholat sunnah, dia senantiasa sedekah. Dalam masa haidnya dia libur sholatnya. Ya, dalam keadaan tak bisa sholat itu keadaannya ma'zur syar'i, dibenarkan secara syariat, ya, gak bisa dia ibadah pada saat itu yang tidak dibenarkan untuk dia kerjakan, maka walaupun dia tak sholat, pahala sholat diberikan kepadanya. Maka rugi kalau ada perempuan yang saat sucinya cuma sholat fardu saja, rugi dia. Kenapa? Karena saat liburnya itu cuma fardu yang diberikan. Tapi kalau dia sering sholat sunnah, sering tahajud, pahalanya banyak. Kalaupun gak tahajud, pahala tahajud dituliskan. Gak duha, pahala duha dituliskan. Makanya saya nasihatkan pada akhwat, ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan, ya, remaja-remaja yang di bawah yang hadir ataupun yang tergabung dengan tayangan kami, cepat saat suci maksimalkan. Karena kalau sudah tiba monofosnya, kembali seperti laki-laki. Ya, itu poin-poin penting yang kita dapatkan. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin disempurnakan pahala, bahkan disertai dan karunia-karunia yang begitu dahsyat. Karunia di dunia, karunia lahir, karunia batin, bahkan karunia apalagi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang rutin dan istiqamah tilawah kitabullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang ringan banget kita lakuin, tetapi pahalanya tuh luar biasa dan kayak gak terbatas gitu pahalanya. Tahu nggak amalan apa? Nge-repost satu kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Wafat pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat. Maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Aku sakit, mohon sembuhkan, ya Allah. Aku dikerjai orang, mohon lindungi, ya Allah. Aku punya kesulitan, mohon mudahkan, ya Allah. Subhanak, subhanak, kata subhanak itu menafikan semua yang tidak setara dengan sifat-sifat Allah. Ya, contoh orang mengatakan Allah punya anak, makanya turun Quran surah kedua ayat 116, wa qalu takhadallahu walada subhanak. Tepikan semua yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak, ya Allah, aku meyakini enggak ada Tuhan selain Engkau, enggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun, ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil solat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirat. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Ketika teman-teman datang ke majelis ilmu, satu kali kita melangkah ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala minimal akan mendekatkan kita 10 langkah ke surga. Jadi kalau jarak dari padang mahsyar ke surga itu sekian juta kilo atau miliar, kita nggak tahu, maka setiap langkah-langkah kita menuju ke majelis ilmu itu artinya kita semakin dekat ke surga. Sehingga nggak cukup kita datang ke majelis ilmu itu sekali. Dan dalam Islam, semua amal soleh kita itu akan Allah balas minimal 10 kali lipat. Tapi itu jarang, biasanya Allah ngasih balasan itu ratusan sampai ribuan kali lipat. Kenapa Allah balasnya berkali lipat?
Karena akhirat itu nggak akan kebeli dengan amal soleh kita yang hidup cuma 60 tahun. Nggak akan kebeli surga. Kalau kita dibalas sesuai persis dengan apa yang kita lakuin, kayaknya kita nggak ada yang pantas masuk surga nih. Misalnya kita sholat sekali, berarti balasannya satu kebaikan. Kalau kita melangkah ke masjid, jaraknya 5 kilo, berarti mendekat ke surga itu 5 kilo. Kayaknya kita nggak ada yang dekat sama surga. Soalnya jarak dari padang mahsyar ke surga itu seperti langit dan bumi.